Pernah nggak sih sampai ada yang kayak sampai jual inilah, jual barang, jual segala macam, jual mobil? Pasti. Masa sampai ada? Ada. Sebegitu parahnya? Iya, termasuk saya. Oh, lo pramugari juga ada WFH juga? Ada. Ada WFH? Berapa karyawan yang di WFH? Saat ini banyak sih, hampir 50% dari jumlahnya. Aku ku tahu mangan mie endok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo aku Bang Roni pasukan ASI. Yo, apa kabare? Wes, semoga tetap sehat teman-teman semua. Yuk, iki pertama kali aku bikin podcast ala-ala, yaitu podcast Jawa bareng salah satu mugari. Nggak tahu pramugari ya, salah satu pramugari di maskapai swasta ya, salah satu maskapai swasta. Aku nggak mau nyebutin mereknya ya. Jadi kali ini aku mau memperkenalkan dulu, perkenalan diri sendiri lah. Halo guys, iki nyeluk ya Mas? Ya sembarang wis. Sembarang ya pokoknya. Halo guys, buat teman-teman subscribe-nya Mas Roni. Kenalin, nama aku Ismi. Nama YouTube-nya apa? YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Ismi Story. Ismi Story. Jangan lupa subscribe ya, guys. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Buat teman-teman Jawaku. Oke Mbak Ismi, ini asli ndi Mi? Oh ya, jadi yang belum tahu ya, sedikit tak ceritain sih. Ismi ini itu dulu rekan kerja di tempatku kerja sekarang. Tahun berapa ya? Tahun 2014 sampai 2016 terakhir. Sampai 2000. Ya, 2016 akhir lah. 2014, 2 tahunan lah ya. 2 tahun. 2 tahunan. Nah, terus setelah kerja di darat, di darat, cita-citane Ismi itu salah satunya pengen jadi pramugari. Pramugari pesawat tempur. Pesawat tempur. Oke, terus daftar ya waktu itu. Daftar berapa kali? Aku daftar itu sekitar 8 kali. 8 kali? 8 kali. Berarti sampai yang terakhir. Yang 7 kali itu gagal ya? 7 kali gagal, 1 kali terakhir tuh baru keterima. 1 kali terakhir berarti penuh perjuangan ya. Oke, berarti jadi pramugari tahun 2008 berapa? Awal sekolah awal 2017, cuma habis itu baru rilisnya ikut pertengahan tahun 2017. Berarti intinya wis pirang tahun iki? Iki wes 2021 ya. Udah jalan 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, si baru, si junior. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas. Aku nggak bakal bahas. Aku nggak bakal bahas cara jadi pramugari biaya wis iku wis. Sekarang ini ya mau tak bahas ya. Kesibukanmu itu apa sekarang? Kalau sekarang kesibukan yang pasti sibuk kerja ya. Maksudnya kerja sebagai profesi pramugari ya. Tiap harinya itu aja. Terus di sisi lain tuh apa ya Mas? Apa? Sebagai enak gak sih jadi pramugari ini? Enggak enak. Enggak. Padahal arek-arek ini, orang-orang ini mikirnya jadi pramugari itu enak ya. Sing bayangan orang awam tuh terbang kemana-mana rek, jalan-jalan gratis, tidur di hotel, gajinya gede, terus full make up, cantik kayak wah gitu loh jadi pramugari kan. Makanya banyak banget anak-anak muda saiki iki sing cita-citanya pengen jadi pramugari. Padahal kalau naik wes jadi pramugari, saya lagi gini, awang-awangmu dulu sebelum kamu jadi pramugari ki ya apa? Awang-awangmu lah, pikiranmu ki ya apa? Iya, awang-awangnya ya kayak iki Mas, mikirnya kayak enak iso numpak pesawat gratis, terus digaji maneh, terus malah sok jalan-jalan ning dinding. Ternyata ekspektasiku emang bener terjadi. Hampir setiap hidup kita. Maksudnya setiap kebanyakan semua kita habiskan goyang-goyang. Semua kita habiskan itu buat di udara. Terus kalau ekspektasiku enak sih, iso terbang, numpak pesawat gratis, ketemu banyak orang, terus gajian, terus makan, jalan-jalan, terus makan, terus makan,
Makannya enak, maksudnya kan aku asli Jawa, jadi kalau misalnya mau ke daerah lain tuh jadi menjadi pengalaman tersendiri. Oh, nyicipi makan-makanan tiap daerah ya. Tadi enaknya itu udah tambah-nambah ilmu, nambah-nambah pengalaman. Cuma sing gak enaknya yang pertama yang paling utama adalah jauh dari keluarga. Jauh dari jodoh. Oke, berarti mau jalan 4 tahun ini ya? Iya. Nah, baru mau jalan 4 tahun ini, nah kan seperti yang kita tahu ya, kita sama-sama kan podo kerja di dunia penerbangan yang sekarang iki keadaannya luyu kayak ngene iki, gitu. Luyu sing wis pemecatan secara besar-besaran lah ya kan, di perusahaanmu ada, di perusahaanku apalagi pastinya ada. Nah, ada nggak sih kayak ini kan sekarang kan istilahnya masih dalam keadaan apa ya, PPKM lah ya kan. Jadi corona ini tuh kayak dampak itu ke semua orang, mesti ke semua orang, ke semua jenis pekerjaan dan ke semua industri lah ya. Yang kita bahas sekarang ini kayak di industri penerbangan. Nah, ngaruh nggak sih pengaruh PPKM iki ke profesimu sebagai pramugari atau ke teman-temanmu lah? Ngaruh nggak? Ngaruh biut. Mengaruh biut ya. Sambatnya apa sambatnya? Sambatnya nek saiki selama PPKM itu karena pertama pasti penerbangan itu berkurang. Berkurang banget, jadi ngefeknya ke beberapa karyawan yang sebenarnya yang banyak ratusan yang tiap harinya terbang sekarang jadi beberapa. Jadi sedihnya itu ngefek banget selama awal corona sampai sekarang itu masih ngefek banget di dunia penerbangan, terutama buat para staff penerbangan, bukan hanya pramugari ya. Jadi maksudnya semua divisi itu pasti ada dampaknya dari PPKM ini. Jam terbang juga pasti berkurang ya? Pasti. Biasanya ini yang belum tahu ya teman-teman ya. Jadi gaji pramugari itu jelasin ya, gaji pramugari itu mesti terdiri dari apa aja mesti pasti kan ada kan kayak gaji pokok, dan lain-lain. Coba jelasin, aku juga nggak begitu paham, mungkin juga teman-teman juga nggak begitu paham ya. Iya, jadi banyak sih kalau misalnya pasti kebanyakan orang tanya, Mbak gaji pramugari berapa, terus perhitungannya seperti apa. Kalau di tempat aku kebanyakan maskapai mau swasta mau BUMN di Indonesia itu pasti ada namanya, pertama itu gaji pokok. Terus kedua ada gaji terbang. Gaji terbang inilah yang menentukan berapa banyak kalian dapat. Jadi setiap bulan tuh nggak selalu dapat yang fix. Nah, seperti misalnya kalau kita kerja di bank atau di kantor misalnya, gajinya ya wis fix. Kayak US dapatnya sebulan UMR ya udah sesuai sama itu. Mungkin bisa lebih kalau misalnya ada kayak lembur atau pekerjaannya lainnya, mungkin ada tambahan. Tapi kalau misalnya kita berpengaruh banget itu di jam terbang. Jam terbang. Kalau misalnya jam terbangnya banyak ya bisa dihitung. Jadi soalnya kita digajinya kalau jam terbang per jam dan juga sama duty hour itu kayak ya jam kerja. Jadi dari awal kalian kalau kerja itu namanya tuh ceklock, bukan sih mas? Ceklock. Istilahnya absen masuk. Ya, absen masuk dari jam berapa, kelarnya jam berapa. Nanti dihitung di situ. Itu nanti ada jam terbang lagi, itu ada lagi jam terbang dihitung per jamnya. Jadi kalau misalnya Mbak atau Masih terbang nih, terbang dari jam berapa ke jam berapa. Tapi kalau jam terbang itu dihitung dari pertama kali kita take off. Take off itu kita terbang, kita naik. Nih kalau awamnya itu kita naik ke atas itu dihitung. Baru jam terbangnya. Itu namanya kayak gitu. Biasanya dalam sebulan. Aku ngomong iki tanya sebulan waktu normal, belum ada corona. Biasanya sebulan itu bisa sampai berapa jam terbang? Kalau dulu masih normal bisa sampai 100 sampai lebih juga. Dalam sebulan. Berarti kepuk rata 100 lah ya. Iya, kepuk rata. Terus saiki kondisi kayak ngene iki, sebulan berapa jam terbang wis? Kembang kempis. Jadi kalau paling banyak lah, aku ngomong paling kalau
paling akeh ya. Paling akeh piro? Paling akeh iku paling mentok pol mentoke iku aku ya pengalamanku selama corona itu paling mentok 60 jam. 60 jam. Hampir kalau 50% ya. Itu pun jarang. Pasti jarang banget dapat segitu. Paling mentok-mentok 50 jam. Karena apa ya, kayak pemerataan gitu loh, karena nggak setiap hari itu fix karena banyak flight yang cancel atau apa gitu. Gara-gara sekarang kan syaratnya banyak kalau harus report PCR, jadi banyak keluh kesahnya karena peraturan pemerintah kan harus diikutin juga, jadi banyak beberapa flight yang cancel gara-gara kurangnya penumpang. Ada minimal kayak jam terbangnya nggak sih, misal dalam sebulan tuh kamu harus minimal punya jam terbang berapa, 40 jam atau berapa? Nggak ada minimal jam terbangnya. Berarti kalau di logika semakin sithik kamu jam terbang semakin sithik, otomatis pendapatanmu ya lebih berkurang. Lebih sekarang. Kalau karena kita kan gajinya pengaruh sama jam terbang. Kalau misalnya jam terbangnya dikit, ya kita dapatnya oleh sithik. Oh ya wis ngono. Nek jam terbangnya akeh, wis gak usah dijelasno lah Mas. Wis alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Banyak ini juga apa? Pengurangan karyawan? Waduh. Banyak. Sebelumnya banyak sih, banyak banget kalau di tempat aku. Soalnya efek juga karena berkurang penerbangan kan pasti pendapatan berkurang juga ya Mas. Iya, dan juga kamu kan ini stay-nya di Jakarta ya. Yes. Di Jakarta kita tahu lah, Jakarta biaya hidup juga semakin tinggi. Terus gara-gara dampak kayak ini tentunya pemasukan minim, tapi pengeluaran tiap hari atau kebutuhan tiap hari kan tetap. Terus pasti jelas. Cara menyikapi itu ya apa terus? Berdoa dan tawakal. Siap. Berdoa dan tawakal. Terus nih kan apa nih menyikapinya tuh gimana? Dengan cara berhemat kah atau cari side job kah atau gimana? Untuk side job aku masih belum nemu ya. Maksudnya masih menimang-nimang karena efek dari PPKM ini sama corona itu bener-bener dampaknya itu keras banget ya Mas. Jadi kebanyakan kalau di Jakarta kebanyakan tuh orang misalnya mau jualan tuh banyak banget yang jualan, dari jualan makanan, minuman, baju, ataupun yang lainnya kayak thrift yang lagi tren itu susah juga karena persaingannya banyak banget. Jadi kalau dipikir buat side jobnya masih belum ada. Cuma rencananya mau berinvestasi pada diri sendiri, maksudnya punya skill lah yang sekiranya itu bisa membantu keuangan kita nanti. Karena sekarang itu ya mohon maaf ya Mas, kalau maksudnya kita kerja opo ini kan nanggung awak dhewe yo. Meh piye pemerintah sing ngatur, tapi masalah kehidupan kan kita yang ngatur. Jadi kalau misalnya mau menyiasati ya itu menyiasati ini biar ya itu tadi ya yang tadi tuh kayak gitu. Terus pasti tahu kondisi keadaan lah, maksudnya keadaan lagi kayak gini pasti yang pertama lebih utamain kewajiban yang ada. Kayak misalnya kalau saya punya tanggungan atau apa, mau nggak mau kan harus dibayar atau harus dipertanggungjawabkan gitu Mas. Ya udah itu aja. Terus habis itu lebih ngirit juga kalau masalah makanan. Masak mie terus masak mie endok. Isuk sarapan mie, kok rada awan gojek sithik, kok. Iya tau Mas, sedih tau nek critakno. Aku ku tau mangan mie endok. Terus padang tuh paling jelek. Tempe penyet. Paling jelek kamu dalam satu hari itu makan berapa kali? Gara-gara sekali. Makan apa? Paling elek. Pecel lele paling elek. Itu kalau bagi orang desa tuh pecel lele itu keuripan. Nah makanya. Oke, sekarang kan gini. Berarti statusmu sekarang ini apa? Lagi cuti, lagi libur apa lagi WFH atau gimana? WFH. Lo pramugari juga ada WFH juga? Ada WFH. Berapa karyawan yang di WFH? Saat ini banyak sih, hampir 50% dari jumlahnya. Jadi menurut aku banyak banget. Jadi kalau misalnya
50% ya lumayan toh. Kalau misalnya segitu banyak ratusan flight berarti ada ratusan maksudnya ratusan pramugari yang lagi curhat makan. Ini kan pasti kan kamu punya banyak teman loh, konco-koncomu kan mesti wakil. Nah itu dari cowok atau cewek dan lain-lain. Kena efek kayak gini sesama pramugari ya, pramugara. Kena efek WFH. Sambate biasanya sing disambat tuh arek-arek iki ya apa termasuk awakmu? Duit. Ya wis itu nggak bisa dipungkiri karena soalnya kita itu kerja ya nyari duit kan. Ya. Nyari duit. Pernah nggak sih sampai ada yang kayak sampai jual inilah, jual barang, jual segala macam, jual mobil. Pasti. Masa sampai ada? Ada. Ya. Sebegitu parahnya? Iya termasuk saya. Oh, enggak, tapi pasti nanti insya Allah diganti sama. Amin, termasuk saya juga kok mas, juga jual yang ada sih, maksudnya mensiasati kayak gitu pasti ada. Karena benar-benar minus, karena kehidupan di Jakarta juga lumayan mahal sih mas. Kamu berarti di Jakarta ini apa ngekos apa tinggal di apartemen apa ya kok? Ngekos. Per bulan apa langsung? Bulanan. Per bulan berapa? Kalau aku bulanannya 800.000. 800.000. Mungkin ada yang lebih. Kalau saya di apartemen bisa 5 jutaan. Ada yang 3 juta paling murah. Itu tetap ya bayarnya tetap. Kalau mau pengen PPKM atau enggak tetap. Berarti berasa banget pas waktu PPKM ini. Parah. Banyak juga teman-teman yang sedih juga sih. Maksudnya dari kehidupan yang glamor. Terus berarti sangat berbeda ya. Habis dari atas dulunya boleh dibilang foya-foya lah segala macam seneng-seneng. Habis gajian belanja ini beli iPhone X, sekarang HP-nya iPhone X-nya dijual ganti Oppo, ganti Xiaomi dan lain-lain. Oke. Nggak usah dawa-dawa, nggak usah panjang-panjang ya. Harapanmu ke depan ini, harapanmu ke depan untuk dunia penerbangan ini kayak gimana? Harapan aku buat kedepannya buat kita semua lah yang kerja di nggak cuma di dunia penerbangan, di semua lah. Tapi cuma aku sekarang tanya, kita bahas di dunia penerbangan. Harapanmu itu gimana? Maksudnya apa yang kamu harapkan ke depannya di karirmu sebagai pramugari? Yang penting tetap semangat, banyak berdoa. Itu bukan harapan, itu kayak pesan. Harapanmu semoga membaiklah dan ini dan itulah. Kalau harapan aku nggak terlalu banyak berharap sih mas. Kayak berharap banyak nanti ini kedepannya kayak mana atau gimana gitu. Yang pertama pasti bukannya aku egois, tapi namanya juga manusia. Harapannya yang pertama pasti kita memiliki progres ya mas. Maksudnya progres dalam segi ekonomi, segi skill mungkin. Sekarang kan zaman udah digital ya. Jadi pesan saya banyak-banyak belajar dari kesalahan, jangan pernah nyerah, dan juga jangan pernah membandingkan sama orang lain. Karena menurut aku sih, selama yang aku alamin, setiap orang tuh punya rezeki yang berbeda. Jadi punya kesempatan yang berbeda. Kayak aku pengen jadi pramugari, mau ngoyoh kayak mana sampai 7 kali, itu saya udah nyerah. Tapi akhirnya setelah yang terakhir udah aku pasrah, tawakal, tirakat, akhirnya dapat. Iya kayak gitu. Harapan aku cuma satu, jangan pernah membandingkan sama rezeki orang lain. Udah. Itu pesen sih, bukan harapan. Harapan. Terus aku mengharap apa mas? Oh ya, wes pokoknya ya kalau aku pribadi harapanku ya semoga tetap corona ini tetap nggak hilang. Pastilah. Hilang, semua sektor atau semua bidang kerjaannya semua sektor lah cepat membaik. Terus yang belum dapat kerja semoga juga cepat dapat kerja. Amin. Atau mungkin dapat cepat dipanggil sopo? Gusti Allah. Astagfirullah. Medeni. Oke. Cukup, mungkin ada yang mau dicurhatkan lagi atau enggak ada. Ya teman-teman yang belum tahu, Ismi ini juga baru belajar ya bikin konten. Jadi semalam itu kesini. Kebetulan Ismi sama si istriku kan dulu juga teman satu kantor, jadi kenal akrab. Belajar bikin YouTube. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu, yang pengen kepo
tentang Ismi. Channelmu itu besok rencana kamu bikin channel apa sih? Kalau rencananya channel aku tuh aku bikin kayak daily vlog gitu. Oh, Kerencananya, tapi lebih spesifiknya itu di make up sih Mas, karena aku lagi belajar. Apalagi kan barangkali diantar. udah terbiasa kan ya pramugari tiap pagi padahal subuh mandi make upan full make up dan lain-lain gitu. Ya wis, jangan lupa subscribe buat teman-teman semua di apa nama channelnya? Ismi Story. Oh, Ismi Story. Nama channelnya Ismi Story. Wah, sepura nih ya, Ismi Story. Nanti komentarnya itu bakalan tak pin di sini dan link channelnya bakalan tak cantumin di kolom deskripsi. Ya wis, pokoknya matur suwun buat Mbak Ismi sing wis apa ya istilahnya wis mau tak ajak ngobrol-ngobrol lah ya, sharing dan juga berbagi pengalaman, berbagi cerita lah buat teman-teman semua. Ya wis, pokoknya maaf ya guys kalau ada salah katanya. Siap, sukses terus. Amin. Buat kamu, sukses buat karirnya, terus pokoknya rezekinya lancar. Amin. Ya wis. Semoga balik juga ke Mas Roni Amin. dan keluarga. Amin ya Allah. Istri. Amin. Oke, cukup sekian ya teman-teman podcast Jawa campuran bahasa Indonesia kali ini. Wis biasa ngomong bahasa Indonesia sepurane ya. Nggak apa-apa, Saya tak Mas. campur ya sepurane. Oke, jadi cukup sekian ya vlog video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita, salah ucapan ya. Kita cuma manusia biasa. Ketemu lagi di vlog selanjutnya, di video selanjutnya. Yang penting jangan lupa subscribe channelnya Ismi Story. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.